Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Belajar Kimia Asik di bareng Sobat Ilmu. Ya, kita akan membahas tentang apa yang telah kita lakukan di pertemuan kedua dan ketiga, yaitu mengenai kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa, dan juga nanti derajat keasaman atau pH. Nah, tentunya di pertemuan dua yang lalu kan kita belajar ini bertujuan untuk agar dapat menghitung konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH- dalam suatu larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam larutan. Nah, oleh karena itu kita sedikit review kembali tentang materi-materinya. Di situ disajikan bahan bacaan yaitu uraian materi asam cuka. Ya, diketahui bahwa asam cuka merupakan bahan yang dapat ditambahkan pada makanan seperti pada mie ayam, bakso dan lain sebagainya. Dan juga rasanya tuh masam ya, karena dia asam. Nah, mengapa asam cuka itu tidak boleh digantikan dengan asam lain? Kalau untuk makanan ya misalnya digantikan oleh HCl atau asam klorida. Nah, padahal kan sama-sama asam ya. Tapi kan HCl itu merupakan suatu zat atau air keras lah istilahnya yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, oleh karena itu asam cuka tidak dapat digantikan dengan asam HCl gitu. Oke. Di sini ada pertanyaan, masih ingatkah apa yang menyebabkan kekuatan daya hantar listrik? Nah, hal ini tentu berhubungan dengan yang tadi ilustrasi asam cuka tadi. Nah, asam cuka kan merupakan elektrolit dengan daya hantar listrik sangat rendah. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kalau dia diuji ya dengan elektroda itu daya hantar listriknya rendah, artinya dia redup nyala. Kalau ada praktikum nyalanya tuh redup lampunya. Nah, karena itu dia digolongkan sebagai elektrolit lemah yang tentunya daya hantar listriknya tuh sangat lemah. Nah, hubungannya apa dengan materi ini? Nah, kekuatan daya hantar listrik itu sebanding dengan jumlah ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan tersebut. Nah, oke, ya. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, pokok pembahasan ini akan memaparkan air sebagai sebuah pelarut murni dan juga pengaruh penambahan zat asam atau basa sehingga membentuk larutan asam atau basa dengan kekuatan daya hantar listrik tertentu. Nah, kekuatan daya hantar listrik itu selanjutnya diistilahkan dengan kekuatan asam basa seperti itu. Oke, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai dengan tetapan kesetimbangan air. Nah, kalau bahasa Inggrisnya yaitu the dissociation constant of water. Oke, the dissociation constant of water. Nah, nanti kita singkat dengan rumus KW ya. Konstanta tetapan kesetimbangan air. Oke. Air itu apa sih? Ya, air itu merupakan pelarut universal yang sangat bersifat elektrolitnya lemah banget gitu. Nah, sebagian molekul air itu akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Sebagaimana reaksi berikut ini. H2O liquid terionisasi menghasilkan kation H+ dan juga anion OH-. Nah, dari reaksi tersebut maka dapat diketahui rumus tetapan kesetimbangan airnya, yaitu K sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH- dibagi konsentrasi H2O. Nah, jadi gampangannya gini, konsentrasi kanan, maksudnya kanan dari reaksi ya, kanan tuh ini
Nah, sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi sebelah kiri. Nah, sehingga dapat diketahui nilai K-nya nanti. Ini kan kali ini. Nah, jadi perbandingannya K kali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH minus. Nah, pertanyaannya, nah mengapa kok fraksi molekul air itu terionisasi sangat kecil? Nah, karena konsentrasi air itu kan hampir tidak berubah. H2O itu hampir-hampir tidak berubah. Maka dari perbandingan persamaan tadi, K dikali konsentrasi H2O sama dengan KW, tetapan kesetimbangan air sama dengan H plus konsentrasi ion H plus dikali konsentrasi ion OH minus. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa KW sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH minus. Nah, berdasarkan reaksi ionisasi air, maka dapat diketahui perbandingan ionnya. Nah, kan 1:1 tuh. Sehingga rumusan KW dapat ditulis sebagai KW sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi H plus. KW sama dengan H plus pangkat 2, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan harga tetapan kesetimbangan air pada suhu tertentu, yaitu kita bisa ngamati ya tabel nilai KW pada beberapa suhu tertentu. Suhu 0 nilainya 0,114 kali 10 pangkat minus 14. Suhu 10 0,295 kali 10 pangkat minus 14. Suhu 20 0,676 kali 10 pangkat minus 14. Suhu 25 derajat Celcius, ya ini 1 kali 10 pangkat minus 14. 60 derajat Celcius 9,5 kali 10 pangkat minus 14. 100 derajat Celcius 5,5 kali 10 pangkat minus 14. Nah, suhu di tetapan kamar atau suhu kamar tuh kan dia suhu ruangan ya suhu ruangan gitu. Suhu ruangan tuh sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Berarti dapat diketahui kan nilai KW-nya berapa, 25 derajat Celcius gitu. Misalnya katakanlah suhu kamarnya 25 derajat Celcius, berarti KW-nya 1 kali 10 pangkat minus 14. Seperti itu. Seperti ini ya penjelasannya. Nah, kalau diketahui tadi rumusnya kan KW sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2 konsentrasi H plus. Nah, maksudnya gini ya. Jadi akar dari berapa kalau pengen cari H plusnya 10 pangkat minus 14. Maka konsentrasi ion H plus itu 10 pangkat minus 7. Nah, jadi sama kan perbandingannya 1:1 tuh tadi. H plus banding ion OH minus. Kalau H plusnya itu 10 pangkat minus 7, maka OH minusnya juga sama, yaitu 10 pangkat minus 7. Oke, kita lanjut. Nah, cara menghitung konsentrasi ion H plus dan OH minus dalam larutan. Oke. Nah, kita perlu mengetahui dulu ya, setiap larutan yang mengandung air pasti terdapat sistem kesetimbangan. Kekuatan asam akan sebanding dengan jumlah ion H+, sedangkan kekuatan basa akan sebanding dengan jumlah ion OH-. Nah, berikut ini cara-caranya. Tapi kita simak dulu ya. Macam-macam asam kuat sebut ya. Contoh asam kuat. Nah, suatu asam dikatakan sebagai asam kuat apabila asam tersebut dapat terionisasi secara sempurna. Contohnya apa saja? Asam sulfat. Nah, yaitu H2SO4, asam bromida HBr, asam iodida HI, asam klorat HClO3, asam perklorat yaitu HClO4. Nah, ini ya contoh-contohnya. Nah, dalam suatu larutan asam itu jumlah ion H+ lebih banyak dibanding dengan ion OH-. Nah, untuk menghitung konsentrasi ion H+, maka dapat menggunakan rumus ini nih. H+ sama dengan Ma kali A.
H plus itu apa? H plus itu konsentrasi ion H plus. Kalau Ma itu molaritas asam kuat, ya. Sedangkan A di sini sebagai valensi asam kuat. Nah, seperti apa contohnya? Oke, di sini kita punya soal berapa konsentrasi ion H plus dan ion OH minus dalam larutan HCl 0,1 molar pada suhu 25 derajat. Oke, penyelesaiannya di sini kan diketahui tuh konsentrasinya dari asam kuat HCl yaitu 0,1 molar dan suhunya kamar ya. Berarti ditanya berapa konsentrasi ion H plus dan konsentrasi ion H minus, jawab HCl kan asam kuat. Nah, berarti untuk menghitung konsentrasi ion H plusnya menggunakan rumus tadi. H plus sama dengan Ma kali A gitu. Ma nya kan udah diketahui tuh, Ma nya 0,1. Nah, A nya 1. A nya dari mana? Nah, untuk mencari valensi asam itu kita reaksikan ionisasinya. Nah, HCl akan terionisasi menjadi H plus plus Cl minus. Nah, di sini kan koefisien dari H plus itu kan 1. Nah, maka valensinya juga 1. Berarti Ma kali A 0,1 kali 1 sama dengan 0,1 mol per liter konsentrasi H plusnya. Oke. Selanjutnya untuk mencari konsentrasi ion OH minus. Nah, ini kita menggunakan rumus KW ya. Kan tadi udah dijelaskan bahwa KW itu sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH minus. Nah, maka dari itu kan tetapan KW kan ini 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, KW sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH minus. Nah, KW-nya kan udah diketahui 10 pangkat minus 14. H plus apa? Konsentrasi H plusnya kan ini 0,1. 0,1. Nah, di sini yang dicari kan konsentrasi OH minus. Tinggal turunin OH minus 10 pangkat minus 14 dibagi 0,1. Maka konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat minus 13. Nih. Ya. Langsung saja lanjut ke basa kuat. Nah. Oke, sementara itu untuk basa kuat ya. Basa kuat itu merupakan basa yang dapat terionisasi dengan sempurna. Contohnya di sini ada litium hidroksida LiOH, natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, kalsium hidroksida CaOH2, rubidium hidroksida RbOH, strontium hidroksida SrOH2, cesium hidroksida CSOH2, barium hidroksida BaOH2, magnesium hidroksida MgOH2, berilium hidroksida BeOH2. Nah, dalam larutan basa jumlah ion OH- lebih banyak dibanding dengan ion H+. Nah, oleh karena itu rumus menghitung konsentrasi ion OH- yaitu Mb kali B. Nah, dengan konsentrasi OH- sama dengan molaritas basa kuat dikali valensi basa kuat. Kita langsung ke contoh soal ya. Oke, di sini ditanyakan berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan NaOH 0,1 molar pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Kan sudah diketahui tuh konsentrasi dari NaOH yaitu 0,1. Ditanyakan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Maka kita analisis dulu. NaOH kan tadi termasuk basa kuat. Maka menggunakan rumus ini, OH-, konsentrasi OH- sama dengan Mb kali B. B-nya dari mana kok bisa 1? Mb-nya kan sudah diketahui 0,1. B-nya sama dari
reaksi ionisasi NaOH. Nah, NaOH akan terionisasi menjadi Na plus OH minus. Nah, di sini kan koefisien OH minnya 1 tuh, berarti valensi basanya 1. 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Maka konsentrasi ion OH minus yaitu 0,1 mol per liter. Oke. Lalu bagaimana mencari ion H plusnya? Nah, di sini untuk menghitung H plus kita bisa menggunakan rumus KW tadi. Kan KW sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min. Disoalkan di suhu kamar. Nah, berarti KW-nya sama dengan 10 pangkat minus 14. H plusnya kan yang dicari. Nah, OH minnya berapa? OH minnya 0,1. Maka H plus konsentrasi ion H plus sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 0,1. Maka konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat minus 13. Nah, oke, asam lemah. Asam lemah dikatakan sebagai asam lemah itu karena asam terionisasi sebagian ya. Jadi dalam air itu terionisasinya sebagian. Nah, contoh-contohnya ada asam format HCOOH, asam asetat atau asam cuka CH3COOH, kemudian asam fluorida HF, asam karbonat H2CO3, asam cyanida ya, cyanida itu HCN, asam nitrit HNO3 HNO2, asam hipoklorit HClO, asam sulfit H2SO3, asam sulfida H2S, dan asam fosfit H3PO3. Nah, dalam air hanya sebagian molekul asam lemah terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasi atau alfanya yaitu antara 0 dengan 1. Nah, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Jika konsentrasi awal larutan asam lemah Ha dinyatakan sebagai Ma, maka Ha menghasilkan H plus plus A minus. Nah, jadi reaksinya gini, mula-mula terus reaksi setimbang. Oke, jika nilai A sangat kecil, A lebih kurang daripada 1, maka diasumsikan nilai 1 min derajat ionisasi sama dengan 1 ya. Sehingga persamaan Ka untuk asam lemah dapat ditulis sebagai berikut. Ka sama dengan A pangkat 2, ini derajat ionisasi ya, derajat ionisasi pangkat 2 kali Ma molaritas. Maka untuk mencari derajat ionisasi, akar dari Ka per Ma. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan tuh untuk menghitung konsentrasi ion H plus digunakan nilai Ka ataupun nilai derajat ionisasi. Nah, seperti ini. Konsentrasi ion H plus sama dengan akar Ka kali Ma, atau konsentrasi ion H plus sama dengan A kali Ma. A di sini adalah derajat ionisasi. Oke, kita lanjut ke basa lemah. Nah, di basa lemah, suatu basa dikatakan basa lemah apabila basanya itu terion sebagian ketika larut dalam air. Contohnya apa saja? Contohnya ada amonium hidroksida atau NH4OH, ada aluminium hidroksida AlOH3, ada besi 3 hidroksida atau FeOH3, ada amonia atau NH3, ada besi 2 hidroksida atau FeOH2. Nah, dalam air itu kan hanya terion sebagian tuh, maka derajat ionisasinya atau alfanya itu antara 0 dengan 1. Nah, jika konsentrasi awal larutan basa lemah itu LOH dinyatakan sebagai Mb, maka nah reaksinya ini ya. Mula-mula sini terus reaksi setimbang seperti biasa.
Nah, di sini jika nilai A-nya sangat kecil, kan dia kurang daripada 1 tuh, maka dapat diasumsikan bahwa nilai 1 minus alfa sama dengan 1, sehingga dapat diperoleh persamaan KB. Seperti ini KB ya, seperti berikut. Nah, jadi untuk menghitung konsentrasi ion OH- dapat digunakan nilai KB dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali MB, atau konsentrasi OH- sama dengan derajat ionisasi alfa dikali MB. Oke, cek. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar tentang di materi derajat keasamannya, atau yang sering kita singkat atau kita tuliskan sebagai pH. pH. Nah, kita bahas secara singkat aja. Dari uraian materinya, ukuran keasaman suatu larutan itu ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Nah, untuk memudahkan pengukuran, maka konsentrasi ion hidrogen dinyatakan dalam pH, yaitu singkatan dari pangkat hidrogen. Konsep pH itu pertama kali diajukan oleh seorang ahli biochemistry ya, dari Denmark, yaitu S.P. Sorensen pada tahun 1909. Nah, menurut Sorensen, pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen dan dirumuskan sebagai berikut. Ini ya. pH sama dengan min log H+. Nah, skala pH dapat diamati sebagaimana gambar. Kalau dia di bawah 7, maka bersifat asam. Kalau harga pH-nya di atas 7, maka bersifat basa. Nah, cara memahaminya kayak gitu. Skalanya dari 0 sampai dengan 14. Oke. Kemudian semakin ke kiri trayek pH semakin kecil, artinya sifat keasaman semakin kuat. Sedangkan larutan netral memiliki pH 7. Larutan basa memiliki nilai pH di atas 7. Nah, semakin ke kanan trayek pH, maka semakin besar pula sifat kebasaannya, maka semakin kuat gitu. Nah, untuk mengukur derajat kebasaan dinyatakan dengan pOH dulu. Nah, pOH itu rumusnya sama dengan min log OH-. Di pOH sama dengan min log OH-. Nah, hubungan antara pH dan pOH itu diturunkan dari persamaan tetapan kesetimbangan air konstanta water pada temperatur 25 derajat. Nah, dari rumus KW ini maka diperoleh nih pH plus pOH sama dengan 14. Nah, contoh soal. Nah, berapakah derajat keasaman air murni? Jawab, air murni merupakan larutan netral, yaitu pH-nya 7, di mana konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-. 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7, maka pH-nya kan min log H+. pH sama dengan min log H+. Nah, tinggal dimasukin. Jadi min log 10 pangkat minus 7. 7-nya turun ke depan. 7. Nah, di pH-nya 7 netral ya. Oke. Contoh kedua, hitung pH larutan asam sulfat 0,05 molar. Nah, kalau asam sulfat dia kan asam kuat ya, asam kuat. Kalau terionisasi kan H2SO4 menghasilkan 2H+ plus SO4 2-. Dia punya valensi asamnya 2. Nah, maka pakai rumus untuk mencari konsentrasi ion H+-nya
MA kali A. MA nya ini, A nya ini, A nya 2. Jadi ketemu konsentrasi ion H nya 0,1 mol per liter. Untuk pH kan sama dengan min log H+. Kalau asam, nah jadi tinggal dimasukin min log, konsentrasi H+ nya berapa, 0,1. nah atau bisa ditulis min log 10 pangkat minus 1. Nah satunya turun ke depan, jadi pH nya 1. Nah pH nya asam kuat. Oke, selanjutnya ada contoh, hitung pH larutan NH3 0,4 molar dengan Kb NH3 10 pangkat minus 5. Nah, NH3 kan basa lemah ya, NH3 itu basa lemah yang bervalensi 1. Mb nya sudah diketahui 0,4. Nah, maka menggunakan rumus OH- kalau dia basa lemah, akar Kb kali Mb. Nah ini ya rumusnya untuk mencari konsentrasi OH- basa lemah. Tinggal dimasukin, dihitung ketemunya ini. POH itu kalau basa nggak langsung pH ya, basa harus mencari POH dulu. Nah POH sama dengan min log OH-. Min log nilai OH- nya 2 kali 10 pangkat minus 3. 3 nya majuin ke depan, seret, 3 min log 2. Iya bisa. Oke, rangkuman ini ya rumus-rumus yang perlu kalian pahami. Untuk mencari pH asam itu rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk mencari basa itu pertama harus cari POH nya dulu. POH sama dengan min log OH-. Nah, baru mencari pH. pH nanti min log OH- setelah dicari POH nya. Oke.